Halo Ibu dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jackson Sami Nurlewan dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2021. Di sini saya akan membuat resume pembelajaran untuk seluruh materi perkuliahan Pendidikan Agama Kristen semester 1 ini, di mana yang berisikan rangkuman garis besar materi mata kuliah PAK dari materi pertama sampai materi terakhir. Dan di video ini saya cuma mengambil poin penting dari tiap pokok bahasan yang saya sampaikan. Namun teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, pada materi pertama ini adalah materi perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Materi ini menjelaskan tentang gambaran atau pandangan Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Ada beberapa poin penting di dalam materi ini, seperti hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab. Kesaksian yang pertama, manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia, dan yang kedua adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah lebih menunjuk pada relasi manusia dengan Tuhan. Poin yang berikut adalah pengertian tanggung jawab secara teologis. Tanggung jawab adalah beban atau pikulan, sedangkan jawab adalah respon atau reaksi terhadap beban atau pikulan. Dan yang terakhir adalah bentuk tanggung jawab manusia, seperti tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap sesama, terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap lingkungan, alam, Tuhan, dan juga terhadap gereja. Materi yang kedua adalah perspektif Kristiani mengenai moral. Pada materi ini menjelaskan tentang yang pertama, pengertian moral. Moral dalam bahasa Latin yaitu mores. Mores yaitu mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik yang berlaku pada suatu kelompok tertentu. Yang kedua, hubungan moral Kristen dengan Alkitab, di mana moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab, dan moral Kristen juga adalah moral yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Poin yang berikut, penilaian terhadap baik buruknya perbuatan seseorang dilihat dari norma yang terdapat dalam Alkitab. Contohnya, ketika seseorang mencuri barang milik temannya, ini dianggap tidak memiliki moral yang baik. Namun, ketika menolong orang atau sesama kita yang mengalami kesusahan atau terkena musibah, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki moral yang baik. Dan poin berikutnya yaitu masalah-masalah moralitas dalam masyarakat, seperti seks bebas, narkoba, pornografi, kemiskinan, kekerasan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu materi tentang iman Kristen dan iptek. Pada materi ini menjelaskan tentang apa yang teman-teman ketahui tentang iptek. Secara etimologis, kata iman dalam bahasa Ibrani adalah emunah, artinya percaya pada kata. Emunah dalam bahasa Yunani adalah kata pistis, yang artinya iman. Poin yang berikut beberapa rumusan pengertian iman Kristen. Yang pertama, iman adalah sikap batin terhadap Allah. Dan yang kedua, iman adalah suatu kekuatan yang menguatkan manusia dalam perjalanan hidup. Poin yang berikut yaitu hubungan iman Kristen dan ilmu pendidikan. Poin ini menjelaskan dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah dominasi ilmu atas iman. Yang berikut tiga versi integritas menurut John Minel, yaitu iman mendahului ilmu pengetahuan, yang kedua iman pengetahuan memaksa iman menjalani proses terus-menerus mengoreksi diri terus dalam terang perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga iman melampaui ilmu pengetahuan. Dan poin yang terakhir adalah pandangan iman Kristen terhadap iptek. Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Iptek adalah pemberian Tuhan. Materi yang selanjutnya yaitu materi tentang masyarakat majemuk yang berkeadaban. Ada beberapa poin penting dalam materi ini, seperti pengertian masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah suatu masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku, bangsa, ras, dan agama, keyakinan maupun kulturnya. Poin yang berikut, ciri-ciri masyarakat majemuk yang berkeadaban.
Ada beberapa ciri masyarakat majemuk yang berkeadaban, seperti keterbukaan atau transparansi, berpikir progresif atau konstruktif, kesadaran berperilaku sesuai norma dan hukum yang ada, pengakuan terhadap hak asasi manusia yang bersifat yang berikut sifat-sifat masyarakat majemuk yang berkeadaban, seperti sukarela, swasembada, swadaya, kemandirian. Poin yang berikut cara-cara mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban, seperti internalisasi, yaitu menjadi norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai integral hidup seorang atau sekelompok masyarakat. Dan yang kedua, eksternalisasi, yaitu proses pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam diri, baik fisik maupun mentalnya. Yang ketiga, sosialisasi, yaitu proses mendapatkan pembentukan sifat untuk berperilaku sesuai dengan perilaku kelompok masyarakat. Yang keempat, imitasi, proses meniru tingkah laku baik dari orang lain dan menjadikannya sebagai bagian dari perilakunya. Dan yang kelima, conformity, proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Dan yang keenam, folkwise, yaitu perbuatan baik sebagai kebiasaan. Poin yang berikut faktor-faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadaban, seperti yang pertama kebijakan politik, yang kedua eksklusivisme dan fundamentalisme agama, yang ketiga identitas primordialisme, keempat kemiskinan, kelima irrasionalisme. Fungsi-fungsi keluarga dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban, yang pertama memberikan pedoman kepada anggota keluarga mengenai bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap baik dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat. Yang kedua, pengendalian sosial atau kontrol sosial, dan poin yang terakhir adalah tanggung jawab orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang pertama, menghidupkan, memelihara, melestarikan, dan meneruskan nilai-nilai moral lokal masyarakat. Yang kedua, menanamkan dan mewariskan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual yang bersumber pada Alkitab dalam rangka pembentukan kepribadian warga gereja. Yang ketiga, mengembangkan dan memperkasai dialog lintas agama dan upaya menemukan solusi bersama untuk mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Kesimpulan dari materi ini adalah suatu masyarakat memiliki keberagaman kehidupan yang berbeda, baik dari aspek ras, keyakinan, agama maupun kulturnya, di mana setiap orang atau kelompok menunjukkan sikap kesopanan dan norma-norma yang berlaku. Salah satu ciri masyarakat majemuk adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, di mana hak yang sudah dimiliki oleh seseorang tidak dapat diganggu-gugat. Materi selanjutnya yaitu materi tentang perspektif Kristiani mengenai budaya. Ada beberapa poin penting dalam materi ini, yaitu poin yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai makhluk berbudaya. Pengertian budaya dalam bahasa Sanskerta, budaya atau budi, beberapa kata yang dipakai untuk menunjukkan pengertian budaya, seperti kata kultur. Kata kultur dari kata kerja bahasa Latin yaitu colo atau kolere yang membentuk kata benda kultur. Yang kedua, kata peradaban. Peradaban dari kata Arab yaitu adab yang berarti kesopanan dan kebaikan budi pekerti. Yang ketiga, kebudayaan, berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak kata budi. Dan kata yang terakhir yaitu kata cara hidup. Kata ini dipakai juga untuk pengertian kultur. Poin yang berikut, budaya kerja sebagai salah satu panggilan manusia. Yang keempat, peranan budaya akademis sebagai pencerahan peradaban. Baik, materi selanjutnya tentang perspektif Kristiani mengenai politik. Ada beberapa poin penting pada materi ini, seperti pengertian politik. Secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis dan politeia. Polis adalah benteng kota, negara, dan suatu bentuk negara tertentu, dan politeia adalah penduduk atau warga negara, hak warga negara dan kewarganegaraan. Poin yang berikut, politik menurut para ahli. Menurut Meriam Budiarjo, politik adalah berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara menyangkut proses untuk menentukan tujuan dan cara mencapainya. Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan
dan mewujudkan kebaikan bersama. Poin yang berikut, visi Kristiani mengenai politik. Visi Kristiani mengenai politik dan keterlibatan orang Kristen di dalamnya dapat dilihat pada hidup dan perjuangan Yesus. Yesus menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk berpolitik di dalam menyikapi berbagai persoalan yang ditemui dalam masyarakat. Tujuan perjuangan politik di Indonesia. Visi Kristiani mengenai politik, nilai-nilai yang diacu umat Kristiani dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang politik seperti nilai keadilan, kebenaran, kerendahan hati, ketulusan, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi ini adalah memandang dunia politik sebagai hukum sebagai bidang pengabdian dan pelayanan, pengabdian dari Tuhan, karena berasal dari pandangan positif ketika kita memberikan kontribusi iman Kristen. Baik, materi selanjutnya ini ada materi terakhir dari semester 1 ini, yaitu materi tentang kerukunan hidup antar umat beragama. Ada beberapa poin penting dalam materi ini, seperti pengertian kerukunan hidup. Kerukunan hidup adalah situasi hidup bersama, di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, dan tidak ada konflik atau pertentangan kepentingan antar warga negara masyarakat. Poin yang berikut, makna kerukunan hidup antar umat beragama. Yang ketiga, nilai kehidupan yang perlu dikembangkan dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama, seperti mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain, mengakui dan memperlakukan sesama manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Poin yang keempat adalah peluang dan kendala menciptakan kerukunan antar umat beragama. Peluang yang baik untuk menciptakan kerukunan hidup adalah mengembangkan sikap pluralisme, sedangkan kendalanya adalah sikap yang mengagungkan kebenaran dan kemutlakan agama sendiri dan tidak mengakui keberagaman agama lain di luar agama yang dianutnya. Sikap ini biasanya memunculkan perpecahan di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, perspektif teologi mengenai kerukunan. Kesimpulan dari materi ini adalah keadaan atau situasi hidup yang menimbulkan keadaan nyaman karena terciptanya kedamaian, kebahagiaan, serta tidak adanya konflik atau masalah dalam kehidupan bersama. Makna kerukunan ini juga sangat penting bagi umat beragama, khususnya umat Kristiani dalam menghadapi perbedaan di Indonesia. Salah satu nilai yang dapat dilakukan atau dikembangkan dalam hidup antar umat beragama yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Manfaat keseluruhan dari materi ini bagi saya adalah agar saya mampu mendalami ilmu agama dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengingat materi yang sudah disampaikan di awal sampai pada materi terakhir dalam semester ini. Demikian